Do you know what time it is? Story of Perang Badar. Perperangan di bulan Ramadan adalah Perang Badar. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang banyak keutamaannya. Pada bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa menahan diri dari hal-hal yang semua boleh untuk tidak dilakukan demi menaati Rabb semesta alam. Selain dikenal dengan bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan ini juga merupakan bulan sejarah bagi umat Islam. Banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam terjadi bulan ini. Berikut ini beberapa peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar. Kalau kita kumpulkan semua peristiwa-peristiwa sejarah Islam yang terjadi di bulan Ramadan, tentu saja kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan banyak terdapat hikmah dan pelajaran. Perang ini adalah perang besar pertama kali yang terjadi antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun orang munafik yang turun serta dalam perang ini, sehingga Nabi menjamin setiap sahabat yang wafat di perang Badar adalah syahadat dan dijamin surga dengan Nabi Muhammad. Awalnya, Rasulullah dan para sahabat yang tidak mengira akan terjadi peperangan. Beliau berserta para sahabat hanya ingin mencegah kafilah dengan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan harta 1000 ekor unta yang disertai harta senilai 5.000 dinar emas. Alasannya pencegatan ini adalah orang-orang Quraisy adalah orang kafir yang mengumandangkan peperangan terhadap umat Islam. Kafir Habib merampas harta mereka ketika di Mekah dan mengusir mereka dari wilayah tersebut. Tidak disangka ternyata berita pencegatan ini sampai ke telinga pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. Mereka pun keluar dengan kekuatan besar menghadapi pasukan Islam. Bertemulah dua pasukan yang tidak imbang jumlahnya. Pasukan Islam 314 orang dan pasukan Mekah berjumlah 1.300 orang. Rasulullah sempat merasa khawatir akan hal ini. Beliau juga belum menyaksikan loyalitas penduduk pasukan Madinah di tengah masa sulit. Adapun pasukan Mekah, beliau tahu karena telah bersama-sama mengalami masa-masa sulit juga.
sehingga Abu Bakar dan Umar yang meyakini Rasulullah belum merasa puas. Rasulullah menunggu reaksi pasukan Madinah. Akhirnya berbicaralah seorang Nashar al-Miqdad bin Amr seraya berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada Anda. Kami akan bersama Anda." Kemudian Al-Miqdad melanjutkan, "Tetapi pergilah Anda bersama Rabb Anda, Allah. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, andai Anda pergi membawa kami ke dalam dasar sumur yang gelap, kami pun siap bertempur bersama Anda sehingga Anda bisa mencapai tempat itu. Lalu berperanglah kalian berdua dan kami akan ikut berperang bersama kalian berdua." Pada malam 17 Ramadan, 2 hari, Rasulullah menyembunyikan diri dengan doa untuk pertempuran esok hari. Beliau mendoakan dan menyebutkan satu persatu nama-nama tokoh Quraisy, Abu Jahal dan lain-lain agar dibinasakan di pertempuran esok hari. Benar saja, tidak satupun nama yang beliau sebutkan melainkan tewas di perang Badar. Keesokan harinya berkecamuklah perperangan lempar tombak dan gemeratak pedang yang beradu memenuhi medan Badar. Dengan jumlah yang sangat minim, pasukan Islam sempat terdesak dan berpotensi mengalami kekalahan. Akhirnya Allah turunkan bala bantuan dengan diturunkannya pasukan langit, yaitu para malaikat. Tidak tunggu-tunggu pemimpinnya, para malaikat pun malaikat Jibril turun dari langit dan ikut serta dalam peperangan. Allah pun memenangkan pembela-pembela agamanya dan menghina pasukan iblis. Rasulullah bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Ini Jibril sedang memegang tanduk kuda, gunanya menghancurkan yang pada gigi seringnya terdapat debu." Tewaslah semua pembesar-pembesar Quraisy yang turut serta dalam perang sehingga meninggalkan duka yang mendalam dan mental yang jatuh di kalangan orang-orang Mekah. Demikianlah, Allahu a'lam. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Story of Perang Badar. Sekian untuk sekarang. Kalau ada masalah nanti kasih di komentar ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.